Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin. Yang kali ini kita akan bahas tentang bab zuhud. Jadi zuhud adalah jalan menuju jannah. Kenapa kita bahas ini? Ini kalau kita bicara tentang zuhud itu bicara tentang ruhnya agama. Kalau kita bicara tentang agama Islam tanpa bicara tentang zuhud, sebenarnya kita sudah banyak mengingkari ayat-ayat Allah. Karena di dalam Quran itu banyak kan ayat-ayat bicara tentang zuhud. Nah, maka akan kita bahas lebih detail. Jadi apakah zuhud yang berarti kita meninggalkan keduniaan, kita bermalas-malas di rumah, nggak bekerja, nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan apa, kan saya nggak mikirin dunia lagi gitu. Kita akan bahas insyaallah secara detail. Sebelum kita bahas, ini ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwasanya beliau bersabda, hampir saja umat-umat dari segala penjuru mengerumuni kalian seperti orang-orang lapar mengerumuni piring makanan. Kami bertanya, apakah karena saat itu kita golongan minoritas atau golongan yang sedikit? Rasulullah SAW beliau bersabda, bahkan kalian saat itu banyak, tapi kalian adalah buih seperti buih di sungai. Rasa ketakutan telah dicabut dari hati musuh kalian, dan penyakit wahan disemayamkan dalam hati kalian. Kami bertanya, apa itu wahan? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Umat Islam digambarkan oleh Rasulullah pada akhirnya akan seperti buih di sungai. Digambarkan seperti makanan di dalam piring, yang kalau kita lihat ya, walau sekalipun makanan itu sembelihan binatang buas sekalipun ya, kalau udah disembelih taruh di piring, kira-kira mau dimakan itu ngelawan nggak? Enggak. Itulah kondisi saat ini yang Rasulullah 1400 tahun yang lalu menyampaikan keadaan tersebut. Umat Islam seperti buih di lautan, di sungai. Kenapa? Banyaknya umat, tapi rasa takut dicabut dari musuh-musuhnya. Saudara pengen tahu buktinya? Israel itu negara Zionis yang lingkungannya kebanyakan adalah negara-negara Islam, tapi kok semena-mena. Itu yang terjadi. Pada takut. Itu saat ini. Padahal seandainya kita bertakwa, satu orang itu bisa mengalahkan 10 orang. Ini satu negara kufar bisa mengalahkan banyak negara Islam. Lah gimana kayak gitu? Ternyata apa? Rasulullah menyampaikan mereka terkena penyakit wahan, cinta dunia dan takut. Kenapa Arab nggak membantu? Semuanya kenapa? Jawabannya takut mati karena cinta dunia. Jadi orang semakin cintanya kepada dunia semakin dalam juga rasa takut meninggalkan dunia. Coba pernah melihat orang bunuh diri? Pernah ya? Pernah dengar orang bunuh diri? Pernah. Kenapa orang bunuh diri? Biasanya kenapa? Karena putus asa. Mungkin cintanya ditolak, kalau hidupnya nggak berguna lagi. Itu gambaran. Semakin cinta kita terikat terhadap dunia ini, semakin berat beban yang akan kita hadapi ketika kita meninggalkan dunia. Jadi cinta dunia itu akar dari lemahnya umat Islam saat ini. Umat Islam banyak lebih memikirkan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri, mementingkan golongannya sendiri, mementingkan negaranya sendiri, tanpa memikirkan saudara-saudara walaupun di negara yang lain, walaupun di golongan yang lain. Nah, itu yang terjadi. Lemahnya umat Islam saat ini karena apa?
cinta dunia. Lawan kata dari cinta dunia apa? Lawan kata dari ubud dunia itu apa? Zuhud. Ternyata jauh dari sifat kezuhudan. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan keduniaan, tetapi untuk apa harta yang kau miliki digunakan. Itu lebih ke sana. Untuk apa hidupmu kau gunakan? Untuk apa waktumu kau habiskan? Untuk apa hartamu kau gunakan? Untuk apa kendaraanmu kau gunakan? Itu lebih ke sana. Orang yang lebih condong pada akhirat, dia memiliki segala sesuatu dipertimbangkan akhiratnya atau dunianya. Saya kerja capek-capek beli motor, masa iya hanya cuman untuk jalan-jalan doang, mengikuti hawa nafsu doang, untuk bermaksiat? Saya lebih baik motor ini saya gunakan semaksimal mungkin untuk akhirat saya. Itu zuhud. Maka banyak sahabat Nabi yang kaya tetapi dengan kekayaannya untuk menegakkan agama. Tapi hari ini berbeda. Orang mencari kekayaan mengatasnamakan agama. Di dalam agama mencari kekayaan. Nah itu berbeda 180 derajat. Orang hari ini kepengen dunia tapi pakai bendera agama. Lah itu yang terjadi. Jadi zuhud itu bicara tentang untuk apa? Istilahnya harta benda yang kita miliki kita gunakan. Kalau kita gunakan untuk akhirat itu zuhud. Makanya zuhud nggak selalu orang miskin. Orang kaya yang zuhud juga banyak. Nabi SAW beliau tengah membaca bermegah-megahan telah melalaikanmu. Surat At-Takasur ayat 1. Beliau bersabda, anak cucu Adam berkata, hartaku, hartaku. Beliau meneruskan, hartamu wahai anak cucu Adam tidak lain adalah yang kau makan lalu kau habiskan, yang kau kenakan lalu kau usangkan, atau yang kau sedekahkan lalu kau habiskan. Hadis riwayat Muslim nomor 5258. Harta kita yang sebenarnya itu apa? Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekah. Itu harta kita. Yang kita simpan nggak tahu, orang kita seandainya nanti mati bukan harta kita kan. Itu makanya harta kita itu ada dua, yaitu bentuk dunia atau bentuk akhirat. Saudara mau dihabiskan untuk dunia, mengikuti keinginannya di dunia, segala macam keinginan, harapan, impian disalurkan. Yang kalau menurut saudara membahagiakan saudara, mengejar kesenangan dengan menghabiskan harta banyak untuk dunia, itu adalah dunia yang tidak akan dibawa mati. Tetapi harta yang akan kita ambil kembali itu justru harta yang kita sedekahkan. Kenapa? Ibaratnya orang kikir itu bilangnya gini, aduh duit sayang banget, kalau saya makan di sini jadi kotoran, saya buang ke toilet. Biar nyampe akhiratku, saya tuh tak titipin saja fakir miskin untuk berjuang di jalan Allah. Ya Allah, ini saya titipkan, nanti saya akan ambil kembali. Istilahnya dengan bahasanya seperti itu kalau orang yang kikir. Jadi sebenarnya harta yang kita nafkahkan itu untuk diri sendiri. Nah itu, itulah yang menentukan zuhud dan tidaknya seseorang. Kalau saudara punya duit sedikit banyak, udah kerjanya poya-poya segala macam, bermegah-megahan segala macam. Kalau seandainya makan di rumah juga cukup mengenyangkan, saudara cari yang jauh karena mencari yang enak, karena menurut saudara enak itu menyenangkan, menyenangkan itu membahagiakan. Saudara berpikir kadang seperti itu, sehingga tanpa saudara sadari, saudara masuk ke surat At-Takasur ayat pertama, bermegah-megahan, berlebih-lebihan. Rumah kalau memang sudah cukup melindungi kita dari panas dan hujan, ya kayak gini cukup, kenapa yang harus wah? Kan seperti itu. Nah, itu hari ini. Makanya Rasulullah dulu, coba siapa yang tahu sejarahnya, rumah Rasulullah gedenya seperti apa? 3 kali 5 meter. Seorang Nabi ya, cukup nggak buat dia? Begitu sahabat Umar masuk ke dalam rumahnya sampai menangis, ya Rasulullah, Raja Persia, Raja Rom, dipanah terbuat dari emas,
kasurnya empuk? Kenapa engkau kasurnya seperti ini? Kasurnya terbuat dari pelepah daun kurma yang membekas di punggung. Sampai Umar seperti itu. Jadi dulu itu bukan masalah nggak ada kasur, nggak ada dipan. Dulu juga udah ada kasur, juga ada dipan, juga udah ada perabot-perabot yang mewah juga ada. Tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Maka sahabat Nabi juga sama mengikuti, walaupun kaya tapi hidup sederhana. Jadi harta yang sebenarnya tetap engkau miliki adalah harta yang kau gunakan untuk kau belanjakan di jalan Allah. Sedangkan harta yang kau makan dan kau kenakan adalah duniamu. Nah, ini bicara tentang zuhud, itu lebih untuk akhirat. Sedangkan dunia nomor sekian. Banyak hari ini mobil mewah, rumah megah itu kan cuman di garasi, itu cuman di pekarangan, bukan di dalam hati. Yang penting tidak dimasukkan ke hati. Siapa bilang ada orang membangun rumah, beli mobil, taruh di dalam hatinya? Emang sebesar apa sih hatinya bisa buat menampung rumah dan mobil? Itu kalimat-kalimat yang bodoh sebenarnya. Sekarang orang punya keinginan itu di dalam hati, itu menggerakkan pikiran menggerakkan panca indera, yang sehingga panca indera ini pun beramal menuruti apa yang dia inginkan. Nggak mungkin dia beli mobil mewah, bikin rumah megah tanpa keinginan, nggak mungkin. Jadi ketika engkau bermegah-megahan, lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka akan mengikis keimanan kepada akhirat. Hari ini banyak orang yang mengaku beragama tapi amaliyahnya untuk dunianya. Padahal di dalam Quran itu diterangkan banyak ayat. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Pak, saya nggak minta imbalan dari dakwah, tapi kamu minta sama Allah di bidang lain, daganganmu, restoranmu, segala macam. Yang akhirnya dakwah umatnya banyak, orang pada datang, pada belanja segala macam. Iya, tapi kan ini. Ya lihat aja kehidupannya, bermegah-megahan enggak? Lah, maka kita buka surat At-Takasur 1-8. Ini hukum Allah loh. Ini hukum Allah yang pasti terjadi dan pasti tidak akan salah. Sepakat enggak kita bicara tentang Quran itu pasti tidak salah? Bahkan saudara sepakat dan saudara tidak sepakat pun, kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, gak ada yang bisa menolak atau tawar-menawar. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Coba, artinya apa? Bermegah-megahan, berlebih-lebihan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam. Jadi kamu manusia yang bermegah-megahan itu telah lalai atau akan lalai atau belum lalai? Telah lalai, sudahlah. Maka kalau hari ini ada orang bicara tentang agama kok hidupnya bermegah-megahan, pasti sudah lalai atau belum lalai? Sudah. Ini keterangan ayat sangat jelas. Sampai masuk ke dalam, sampai mati dia akan tersesat. Kenapa? Bermegah-megahan telah menyesatkan kamu sampai kamu masuk ke dalam. Kan ayatnya jelas. Mau protes, protes saja sama Allah. Terus, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak di sini artinya apa? Kala saufata lamun. Jadi sekali-kali tidak, kamu akan menyadari bahwa kamu telah lalai, kamu telah sesat. Seandainya kamu menyadari, itu diterangkan di ayat-ayat berikutnya. Terus ayat selanjutnya, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kamu di dunia kalau sebelum meninggalkan bermegah-megahan, kamu pasti dalam keadaan lalai. Artinya kamu tidak akan menyadari kalau kamu telah tersesat. Terus, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Sekali-kali tidak akan sadar kalau dia telah tersesat.
sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ini diterangkan, seandainya kamu tahu kebenarannya, kalau kamu telah tersesat, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Seandainya kamu tahu kalau kamu telah tersesat, seandainya kamu menyadari kalau kamu telah terlalaikan, telah tersesat, itu justru ketika kamu sudah dihadapkan kepada neraka. Artinya kalau seseorang bermegah-megahan itu pasti tidak akan menyadari kalau dia telah tersesat. Kira-kira ayatnya jelas tidak? Berapa banyak orang baca ayat ini? Terus kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan bermegah-megahan di dunia ini. Jelas. Makanya saudara, ketika mengikuti orang yang bicara tentang agama, ikuti yang zuhud terhadap dunia. Tapi hari ini kalau nggak zuhud, kalau bawahnya nggak Lamborghini, kalau bawahnya nggak Ferrari, saudara lah nggak mau ngikutin ustadz itulah, ntar nggak sukses ya di dunia. Ntar seperti itu jangan-jangan. Padahal ayatnya jelas. Makanya ada yang bertanya, apakah Islam nggak boleh kaya? Siapa bilang Islam nggak boleh kaya? Boleh. Yang nggak boleh itu bermegah-megahan kamu menikmati dunia ini. Yang nggak boleh itu kamu bermegah-megahan, berlebih-lebihan menikmati kekayaanmu itu. Jadi mendustakan akhirat itu dengan beramal bukan untuk akhiratmu, hingga engkau menggunakan akhirat, meragukan akhirat, kehidupan setelah kematian. Jadi orang kalau sudah cintanya kepada dunia berlebihan, cintanya terhadap dunia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, justru keyakinan terhadap akhirat semakin tipis, dan semakin tipis, yang pada akhirnya tidak yakin adanya kehidupan akhirat. Bahkan dia bilang, benar nggak ya ada akhirat atau enggak? Karena apa? Cintanya berlebihan terhadap dunia. Maka diterangkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai dengan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari akhirat nanti. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berbuat dosa atau yang berdosa. Jadi orang yang mendustakan, orang yang meragukan akhirat, orang yang tidak percaya akhirat, itu akibat dari apa? Melampaui batas dan berdosa. Maka setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu sebenarnya mengikis keyakinan kita terhadap akhirat. Maka ketika saudara dekat sama Allah, coba ingat-ingat kapan waktu itu ketika saudara dekat kepada Allah, sholat setiap malam, bangun malam sholat, ya Allah, saudara begitu dekat sama Allah, begitu dekat sama akhirat. Tapi begitu saudara bersenang-senang di diskotek segala macam, boro-boro ingat akhirat. Jadi keraguan seseorang terhadap akhirat itu karena kehendak Allah, ditanamkan oleh Allah, karena orang itu melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Seiring perbuatan dosa yang dia lakukan berulang-ulang, tidak yang diiringi dengan taubat, itu akan melahirkan keraguan-raguan terhadap akhirat. Benar enggak ya akhirat? Makanya banyak orang Islam jadi murtad. Karena apa? Karena akhlaknya yang buruk, karena dia banyak berbuat dosa. Banyak orang non-muslim yang masuk Islam karena apa? Karena banyak beramal baik, beramal soleh. Itu kebalikan. Makanya kalau orang murtad perhatiin saja, banyak kan karena perbuatan dosa dan melampaui batas, terlalu mencintai dunia. Terus kenapa orang jadi masuk Islam? Lihat saja, banyak kan karena kebaikan, tersentuh karena kebaikan. Terus yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi orang-orang yang meragukan akhirat, jadi Quran itu turun yang pada untuk Rasulullah. Jadi begitu kita sampaikan nih ayatnya ayatnya begini, kita disuruh zuhud segala macam. Itu kan ayat turun kepada Rasulullah. Itu ayat turun itu pas sahabat Nabi begini, pas ini begini. Jadi seakan-akan
Quran itu cuma dongeng orang-orang dahulu yang dulu pernah terjadi seperti itu. Pelajaran apa yang kita hari ini bisa ambil dari mereka itu tidak diambil. Jadi seakan-akan Al-Quran itu seperti dongeng yang akhirnya orang-orang tersebut ditutup hatinya. Karena apa? Mendustakan meragukan akhirat, beramal cuma tujuannya dunia. Kenapa demikian awal mulanya? Kenapa seseorang meragukan akhirat? Berawal dari bermegah, huru-hara, perselisihan, perpecahan hingga peperangan itu terjadi karena memiliki akar yang sama, yaitu hubud dunia. Jadi kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi peperangan? Itu lain karena hubud dunia. Seandainya umat Islam semua zuhud, mengikuti apa yang Allah turunkan, memiliki kitab yang sama, nabi yang sama, masa iya sampai silang pendapat? Enggak mungkin, kecuali lahirnya cinta terhadap dunia. Cinta dunia inilah yang menjadikan seseorang berselisih. Karena apa? Lahirnya sebuah kelompok ataupun golongan itu biasanya lahir dari sebuah kepentingan. Yang lahirnya kepentingan-kepentingan itu, yang berbeda-bedanya kepentingan, akhirnya memisahkan diri, seakan-akan dia berbeda dengan yang lain, ini berbeda dengan yang lain. Perselisihan menjadi perpecahan hingga terjadinya sebuah peperangan. Makanya terjadinya konflik huru-hara hari ini itu hanya ada pada orang yang hubud dunia. Kecuali umat Islam, konflik itu lebih mempertahankan akidah, mempertahankan agama. Maka dalam sebuah riwayat Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 3 halaman 203 diterangkan, cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Maka perbuatan dosa itu yang menjadikan perselisihan, perpecahan, peperangan, konflik dan apapun itu ya awalnya ini. Ternyata dunia inilah yang menjadi akibat terjadinya huru-hara seperti hari ini. Seandainya saudara mau bayangkan, seandainya umat manusia seluruh dunia ini ikhlas, tujuannya akhirat semua. Semua orang pengennya berbuat baik, menolong orang lain. Setiap orang kepengen untuk bermanfaat untuk bagi umat yang lain. Kira-kira ada peperangan enggak? Itulah seharusnya itu seperti itu. Itulah Islam yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamin. Jadi cinta dunia akar dari segala perbuatan dosa, dan perbuatan dosa adalah akar dari kerusakan akhlak. Kerusakan akhlak inilah awal mulanya adalah cinta dunia, yang akhirnya melahirkan kekikiran dan keserakahan. Sedangkan keserakahan adalah akar dari perselisihan, konflik dan peperangan. Komplit satu paket. Coba hari ini rumah tangga berantem gara-gara apa? Dunia banyak kan. Ada nggak yang berantem ngerebutin akhirat? Ada nggak? Rebutan akhirat pada berantem tuh, bunuh-bunuhan ya. Jarang. Maka Rasulullah menyampaikan dunia itu ibarat seperti satu tetes air, sedangkan akhirat seperti lautan. Yang buat rebutan dia satu tetes. Miliaran orang ngerebutin satu tetes. Padahal mereka sadar suatu saat akan meninggalkan dunia. Dia berjuang, berkorban mati-matian siang dan malam, membangun peradaban dunia yang pada akhirnya akan dia tinggalkan. Sebenarnya rugi nggak? Rugi sebenarnya bagi yang mau berpikir. Kita belajar dari umat-umat terdahulu. Dunia sebagai tujuan hidupmu, maka engkau mendustakan ayat-ayat Allah. Kita belajar dari orang-orang terdahulu, karena Rasulullah menyampaikan, kalian akan mengikuti jejak-jejak pendahulumu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang dop, kalian akan ikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani?
Kata Rasulullah begitu kan? Itu hadis Nabi. Kita pengen tahu tersesatnya mereka Yahudi dan Nasrani kenapa? Sampai dikatakan oleh Rasulullah mereka itu menyimpang. Maka digambarkan di dalam Quran dari surat Al-A'raf 160-an sampai dengan 182 itu diterangkan gamblang. Tapi kita membahas mengutip hanya beberapa ayat saja. Di sini di Al-A'raf 176-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Kalau seandainya mereka mau, Yahudi dan Nasrani mau, Allah akan tinggikan derajatnya mereka. Orang Yahudi dan Nasrani akan ditinggikan derajatnya. Terus, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ternyata di kitab Taurat, Injil itu seruannya sama, akhirat dan akhirat. Karena mereka cenderung pada dunia, akhirnya ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat dirubah, ditakwilkan lagi, seperti itu. Nah, makanya disini terangkan. Jadi, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Seandainya mau, mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah ketika mereka mau mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi mereka enggak, cenderung pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Jika kau menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kau membiarkannya, ia pun menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi ternyata orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu kenapa? Cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang itu. Terus diterangkan di akhir ayat tersebut, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ternyata umat Islam hari ini mengikuti Yahudi dan Nasrani itu apa? Kecenderungannya terhadap dunia dan mengikuti keinginannya yang gak mau mengikuti ayat-ayat Allah. Terus di ayat yang lain di Quran surat Al-A'raf juga ayat 169-nya diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Kata Allah, setelah mereka ini datang generasi lagi yang mewarisi Taurat. Jadi Taurat turun terus diwariskan lagi generasi berikutnya, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampunan. Di sini terangkan, setelah mereka datanglah generasi yang jahat. Kalau dalam pikiran saudara, bayangan saudara, orang yang jahat itu orang yang bagaimana? Membunuh, merampok, begal, kayak gitu kan? Sekarang membunuh, merampok, begal segala macam, korupsi segala macam. Kenapa dia seperti itu? Karena cinta dunia, ujung-ujungnya karena cinta dunia. Nah ini terangkan, maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Sudah ngambil harta benda dunia, masih ngomong akan diberi ampun. Coba hari ini banyak gak orang yang beragama tapi lebih tujuannya dunia, tapi dia bilang Allah akan beri syafaat, Rasulullah akan beri syafaat. Hud ayat 15 dan 16 kan jelas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami berikan balasan penuh dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah mereka, orang-orang yang tidak memperoleh suatu apapun di akhirat kecuali neraka. Itu diterangkan Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Ternyata umat Islam pada ngikutin gak jejak-jejak mereka. Nah terus kita lanjut. Dan kelak jika harta benda dunia yang datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini kan jelas. Ini ayat, dua ayat ini penekanan kepada orang-orang Bani Israel yang telah menyimpang,
gara-gara lebih condong kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Saudara ngaku beragama Islam, apakah akan mengikuti jejak-jejak mereka? Jadi dunia adalah beban yang akan memberatkanmu. Kenapa? Kalau orang yang beriman, kita di dunia ini adalah penjara, dunia adalah ujian. Yang kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Jadi dunia ini adalah ujian buat kita. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kalau saudaramu sadar, tapi sebenarnya setiap orang sadar gitu. Setiap orang sadar bahwa suatu saat dia akan mati. Itu sadar. Siapa yang enggak sadar saya akan hidup selamanya? Ada enggak? Tapi amal perbuatannya yang menunjukkan kalau orang tersebut tidak sadar. Yaitu kembali lagi tadi, al-hakumut takasur hatta zurtumul. Jadi ketika berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam dunia, itu menjadikan seseorang tidak menyadari, tidak akan sadar, lalai bahwa suatu saat akan mati. Sebenarnya orang mencari dunia itu tujuannya apa? Mencari kebahagiaan. Kenapa mencari kebahagiaan? Saya banyak duit, saya bisa kebeli apapun. Kesenangan saya bisa tercapai, impian saya tergapai, cita-cita saya bisa saya raih. Kayak gitu enggak? Jadi seakan-akan kesenangan itu akan dia raih, kebahagiaan itu ia dapatkan dengan dia mendapatkan dunia. Maka dia akhirnya menjadi ubud dunia. Tapi ingat, harta dunia ini tidak akan menjadikan seseorang merasa cukup. Semakin saudara kejar, semakin saudara merasa kurang. Berapa banyak orang korupsi bukan karena dia miskin, tetapi karena banyak duit, yang akhirnya dia kurang-kurang. Inilah orang yang miskin sebenarnya. Akhirnya lahirlah keserakahan. Satu orang memiliki duit triliun ini buat apa? Makan satu piring aja kenyang. Saya mau nanya, kalau orang kaya kira-kira naik mobil mewah biasa nggak? Biasa. Masuk ke rumah megah biasa nggak? Biasa. Jalan-jalan ke luar negeri biasa nggak? Biasa. Terus saya mau nanya, makan enak biasa nggak? Saya mau nanya, apa yang membuat mereka bahagia, buat mereka senang? Coba yang membuat orang kaya senang itu apa? Sangat sedikit. Yang menjadikan orang kaya itu senang itu cuma satu, ketika dia mau berbagi. Itu bahagia. Coba kalau saya menanya, kalau orang miskin dapat 50.000 senang nggak? Dagang 50.000, alhamdulillah. Makan enak senang nggak? Senang, karena jarang makan. Naik mobil numpang, wah mobilnya bagus, senang nggak? Terus masuk ke rumah bagus dikit punya orang gitu kan, wih enak ya gitu kan. Coba kalau saudara nempatin seterusnya nggak enak jadinya. Iya kan? Jadi orang miskin itu benernya banyak bahagianya gitu. Itu gak disebut oleh Rasulullah banyak hal tentang itu. Jadi kebahagiaan bagi orang muslim itu ketika dia mampu zuhud. Jadi antara saudara menggapai dunia dan meninggalkan dunia itu sebenarnya memiliki dua sisi yang sama, yaitu kebahagiaan saat saudara mendapatkan dunia dan saudara merasa bahagia saat saudara meninggalkan dunia. Gimana cara meninggalkan dunia? Zuhud itu yang diniatkan loh, miskin yang diniatkan. Saudara ketika puasa itu gambaran orang zuhud. Puasa seneng gak ketika berbuka? Seneng, oh, alhamdulillah sampai sore gitu kan, makan lep-lep. Coba kalau saudara nggak puasa, makan juga biasa, ayam lagi gitu kan. Kalau puasa air bening aja, alhamdulillah gitu kan. Orang zuhud itu dikasih banyak kebahagiaan oleh Allah sebenarnya. Alhamdulillah saya makan bisa sedikit, saya bisa berbuat baik, saya punya rezeki nih. Dapat rezeki berapa? 1 juta. Saya bagikan pada fakir miskin. Kalau orang kaya berbagi itu hal biasa karena duitnya banyak. Tapi kalau orang miskin berbagi,
bahagianya luar biasa. Jadi orang miskin banyak kebahagiaan. Maka kenapa Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang. Jadi ketika kita mampu, zuhud adalah sebuah kebahagiaan. Karena apa? Allah berikan rasa cukup dan hati yang kaya. Pernah Rasulullah ditawarkan, bagaimana gunung Uhud dijadikan emas, gunung-gunung di Mekah akan dijadikan emas. Rasulullah jawabannya apa? Saya lebih senang kalau sehari makan kenyang, sehari kelaparan. Saat kenyang saya bisa merengek-rengek padamu minta, saat lapar merengek-rengek pada minta, dan saat kenyang saya bisa bersyukur. Terus Rasulullah jawabannya seperti itu. Jadi zuhud inilah yang pada akhirnya melahirkan keikhlasan. Saya mau tanya, kira-kira kebahagiaan itu saat apa? Apakah saat saudara mendapatkan harta yang banyak bahagia? Coba dagang dapat duit banyak, seneng nggak Pak? Seneng dapatnya gimana nih? Terus belinya keinginannya banyak lagi kan? Jadi kebahagiaan yang paling murni, hakiki, itu bicara tentang ketika saudara mampu ikhlas menjalani hidup. Itu bahagia. Maka kita akan bahas Rasulullah ketika beliau pertama menerima wahyu. Dalam Quran surat Ad-Duha ayat 7-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maka Rasulullah itu awal mula, ya kan, sebelum mendapatkan wahyu dia bingung. Ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kok udah seperti ini gitu. Udah banyak penyimpangan, maka dikatakan sebagai zaman era jahiliyah waktu itu. Jadi luar biasa waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengasingkan diri. Dalam keadaan bingung dia mengasingkan diri, itu naik ke sebuah gunung, ke bukit istilahnya, yang terkenal sampai hari ini, yang masih ada, Gua Hiro. Di sana beliau menyendiri. Disitulah Allah memberikan petunjuk. Awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu di sanalah. Terus kita lanjutnya ayatnya ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat yang ini itu keterangannya bahwasanya Allah mendapati Rasulullah ini sebagai seorang yang kekurangan. Padahal kalau kita melihat sejarah, justru di awal mula Rasulullah menerima wahyu, istrinya masih orang yang kaya. 3/4, 2/3 kekayaan di Mekah itu milik istrinya. Kalau dibilang orang kaya raya, saudagar kaya. Lah kok Rasulullah kurang lah? Ternyata disitulah. Lalu dia memberikan kecukupan. Di sini tanda tanya. Kekurangan di sini apa? Kekurangan harta? Nggak mungkin, karena Rasulullah kaya. Ternyata ketika bahas tadi, semakin harta yang kita dapat banyak, semakin banyak kita mendapatkan harta, kita akan merasa kurang. Jadi orang yang selalu merasa kurang itu bukan berarti kurang duit, bukan. Tapi hatinya ada penyakit, sehingga berapapun harta yang dia terima tidak akan merasa cukup. Kalau 1 juta kurang, 2 juta ya pasti kurang, 10 juta juga pasti, 1 miliar pun, 1 triliun pun tetap. Maka berapa banyak orang korupsi, itu bukan karena miskin, karena banyak duit, karena dia selalu merasa kekurangan. Jadi kekurangan di sini itu bukan masalah harta, bukan. Terus dalam Quran surat Insyirah ayat 1-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau Rasulullah awal mula dia menerima wahyu,
Seandainya kekurangan di sini, kesulitan di sini, artinya diartikan, ditafsirkan kurang duit, harta benda. Kalau ditafsirkan itu nggak nyambung. Kenapa? Justru Rasulullah pada waktu itu kaya. Justru Rasulullah kaya saat itu. Begitupun sahabat-sahabat Nabi yang mau nerima Islam di awal mula, mereka itu orang-orang kaya. Abu Bakar orang kaya, sahabat Umar juga kaya, sahabat Utsman juga kaya. Maka kalau di sini saudara mentakwilkan ayat ini dibaca siang malam hanya tujuannya agar saudara kaya, salah. Kenapa? Kita akan bahas ayat-ayat berikutnya. Dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ketika kita menjadikan dunia dan perhiasan ini menjadi acuan hidup kita, tujuan hidup kita, justru beban di punggung kita semakin besar yang akan memberatkan langkah kita di dunia ini. Coba, siapa yang terikat dengan dunia? Masa bebannya makin besar. Tapi kalau orang ikhlas, jauh dari rasa beban berat. Maka di ayat yang lain, Quran surat Al-Hadid ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda-guruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Coba, ini HP asli nggak? Asli. Laptop asli nggak? Proyektor asli. Mobil, coba kalau saudara mati, bisa saudara di kuburan gunain ini laptop. Setiap orang itu sadar suatu saat akan mati, dan apa yang dia perjuangkan dunia ini itu akan ditinggalkan. Sadar itu. Tapi tetap saja dunia lagi. Maka dikatakan dalam Quran ini, jadi kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kalau saudara belum melihat dunia ini adalah sebuah kepalsuan, saudara akan merasa tertipu saat meninggalkan dunia ini. Semakin besar cinta saudara terhadap dunia, semakin besar itu pula penderitaan dan kesengsaraan ketika saudara meninggalkan dunia ini. Coba sekarang, ketika saudara mencintai sesuatu terus diambil. Ketika saudara mencintai anak, anaknya diambil sama Allah, tahu-tahu meninggal, kira-kira berat gak? Ketika saudara mencintai istrinya, istrinya diambil sama Allah, nangis gak? Sekarang kalau seandainya semuanya diambil oleh Allah, rumahnya, mobilnya, semuanya diambil, jasadnya juga diambil, kira-kira sengsara gak? Seperti 1000 pedang menyayat. Jadi ayat bicara tentang sakaratul maut seperti 1000 pedang menyayat tubuh bagi orang yang ubud dunia. Kalau orang yang zuhud bagaimana? Ada hadisnya, orang yang syahid di jalan Allah itu seperti apa? Digigit serangga. Maka terserah saudara lebih milih dunia atau milih akhirat. Jadi orang kafir itu memilih kehidupan dunia, sedangkan orang beriman lebih memilih akhirat. Maka saudara terserah memilih dunia apa akhirat? Alhamdulillah. Kita bahas ini lanjutnya nih. Quran surat Al-Mudatsir ayat 10-15. Kita bahas artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang kafir tidak berarti sulit. Iya, tidak mudah, tapi diberi kesulitan, berarti kan? Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kira-kira
Kesulitan itu dikasih orang kafir itu berbeda dengan kesulitan terhadap orang kalau orang kafir kasih kesulitan, ternyata kalau orang jadi dunia sebagai tujuan justru kemudahan. Nah, kenapa? Ini kan di sini terangkan, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang itu sebagaimana hadis Rasulullah. Dunia ini penjara bagi orang-orang dan surganya orang-orang kafir. Itu sama, jelas. Lah orang di sini Allah menerangkan orang kafir tidak mudah, kok malah dikasih kekayaan yang melimpah. Kok ada umat Islam yang bilang gini, itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, kenal Islam juga kagak, kok hidupnya pada kaya. Saya siang malam sholat, tahajud segala macam dijalanin, kok miskin terus. Ini orang nggak paham ayat. Ada nggak yang ngatain gitu? Banyak kan? Nggak paham Quran surat Mudasir seperti apa. Jadi terangkan, ternyata dikasih kesulitan oleh Allah justru dikasih kemudahan menurut mereka. Kenapa kok mudah? Kenapa kok sulit? Mudah dalam pandangan manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan, kesulitan bagi pandangan orang coba saudara, kehilangan HP yang bagus satu aja nih. Saya itu nyicil beberapa bulan, berapa tahun baru lunas. Terus terang aja ya, tahu-tahu seandainya ini saudara ya, enggak, seandainya saudara bukan saya. Kalau saudara sih jarang yang nyicil, mungkin punya HP nyicil, wah beli kecil-kecil nyicil terus tiap hari. Begitu hilang rasanya gimana? Nyesek nggak? Nyesek. Karena apa? Dapetinnya susah, iya kan? Wah, HP ku gitu kan. Coba seandainya saudara membangun rumah megah, mobilnya mewah, ya kan, istrinya cantik, anaknya banyak di situ, harta banyak di situ. Tahu-tahu saudara diusir dari rumah itu, anak dan istrinya nggak boleh dibawa, mobilnya juga nggak boleh dibawa, suruh pergi, diusir. Kira-kira saudara gimana? Nyewa pengacara nggak? Nyewa pengacara nggak? Ini tanah hak saya, rumah hak saya, mobil hak saya, istri hak saya, anak hak saya, gitu kan? Saudara diusir dari rumah itu, kira-kira gimana saudara? Udah sekolah nyampe tinggi, udah begitu lulus, berjuang mati-matian, istrinya biar sukses, begitu udah sukses, bangun semuanya ada, semua tergapai, cita-citanya terpenuhi, saudara diusir dari rumah itu, gimana? Nyewa pengacara nggak? Nyewa siapa? Pengacara siapa? Yang ngusir itu malaikat, suruh keluar dari jasad saudara. Gimana? Kira-kira gimana rasanya? Wah, jasadku, ya kan? Karena ada hadisnya, ketika orang meninggal, setiap yang berjamaah akan merasakan itu artinya belum mati. Yang mati itu jasad, jiwa kita itu belum mati. Makanya orang mati, jiwanya keluar, dia menyaksikan siapa yang mandiin saya, siapa yang nyolatin saya, siapa yang ngantar ke kuburan saya. Saudara menyaksikan rumahku, mobilku, anak istriku, semuanya saudara tinggalin. Berat gak? Mudah gak untuk meninggalkan sesuatu yang saudara sangat cintai? Hah? Sulit atau mudah? Sulit. Makanya bagi orang-orang kafir itu tidak mudah. Sakaratul mautnya 1000 pedang menyayat tubuh. Gimana kira-kira? Disayat-sayat enggak? Kalau orang yang beriman, kekasihku ya Allah, gitu kan, begitu mati ya orang mau ketemu dengan sang kekasih lah, masa iya? Berat. Dunia ini penjara. Siapa yang ada nggak orang yang keluar dari penjara senang? Pasti ada kan, banyak. Tapi ada nggak ada orang yang keluar dari penjara itu sedih? Saudara, jangan-jangan nih. Kata Rasulullah kan dunia ini penjara bagi orang yang meninggalkan penjara itu pada sedih, takut. Dunia ini kan penjara. Kalau saudara meninggalkan dunia, gimana? Kalau saya sebagai orang beriman, alhamdulillah meninggalkan penjara kok. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Bentar lagi yaumul akhir ketemu Allah.
Gimana nggak indah? Makanya yang membuat kita dihantui dengan penderitaan, kesengsaraan, dihantui dengan rasa takut itu apa? Perbuatan dosa, cinta dunia. Makanya itu yang menjadikan seorang takut seperti itu. Nah itu. Jadi bagi orang kafir tidak, artinya sulit. Hari ini memang mudah mereka mendapatkan istidrat sisirnya, tapi suatu saat akan mengalami kesulitan. Terus dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini bicara tentang Islam, bicara tentang kezuhudan loh, meninggalkan keduniaan. Makanya kalau orang yang mbak ini, saya harus gimana gitu kan, yang biasanya berpesta-pesta, berfoya-foya, begitu mengenal Islam yang sebenarnya harus begini, sesak dadanya. Saya harus meninggalkan kebiasaan bermegah-megahan, saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan menurut dia. Maka orang yang tidak mau membukakan hati itu sangat berat. Maka saudara, kalau saudara istilahnya bahas ayat-ayat gini, kezuhudan saudara berat, ya tanda-tanda seperti mendaki ke langit. Mendaki ke langit orang naik jet itu ada ketinggian berapa puluh kilo itu sesek langsung pingsan. Karena apa? Saking oksigennya tipis. Jadi kalau saudara suruh meninggalkan ke dunia juga kayak gitu, oksigennya tipis langsung sesek gitu, asma. Cinta dunia lawan kata dari zuhud. Jadi kita rezeki kita kan sudah diatur oleh Allah, sudah diatur sama Allah. Rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Bedanya yang halal dan haram, kalau yang halal masih dihisab. Saudara, dalam hisab ini ubud dunia enggak di sana. Kalau di haram enggak dipertimbangkan, mau ubud dunia kayak mau apa, azab aja datang. Kalau yang haram itu boleh. Diterangkan dalam Quran surat Hud ayat 15-16 ya, kita tadi sudah bahas. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka tidak dirugikan di dunia. Itulah orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Jadi artinya ketika saudara menghendaki rizki yang halal, ikhlas, syukuri berapapun nilainya, yang saudara dapatkan itu adalah yang halal. Tapi kalau saudara menghendaki lebih, silahkan saudara beribadah, zakat, infak, sedekah saudara tunaikan, tapi tujuannya Allah, saya tunaikan zakat saya, rizki saya segala macam, tapi semoga Engkau berikan balasan yang melimpah. Jadi saudara mengeluarkan rizki untuk mendapatkan rizki kembali, tapi bukan untuk akhirat. Maka barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan balasan penuh. Ya makanya sholatnya lebih karena rizki, karena dunia. Semua karena dunia. Itu dia terserah, itu kembali urusan orang tersebut pada Allah. Nah kita membahas yang halal. Yang halal inilah yang pada akhirnya akan dihisab. Lebih saudara gunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, menuruti keinginannya. Kan ini yang saya dapat, hasil kepandaian saya, hasil kepintaran saya. Kan yang seperti itu kan. Padahal orang lupa berapa banyak orang yang dilahirkan memiliki kekurangan. Kakinya nggak bisa jalan, tangannya nggak bisa jalan, otaknya nggak bisa jalan. Banyak kekurangan. Jadi artinya kita hari ini dilahirkan sempurna, yang pandai mencari rezeki, pandai mencari segala macam, itu bukan karena kepintaran kita, tapi atas kehendak Allah. Maka harusnya disyukuri nih alat yang Allah berikan sempurna ini. Jangan sombong, jangan ria. Nah di situ orang yang memiliki harta banyak disebut namanya orang kaya. Orang memiliki harta sedikit namanya orang miskin. Apakah semua orang kaya itu ubud dunia? Apakah semua orang miskin juga zuhud? Tidak.
Jadi ada orang kaya yang zuhud, ada orang miskin yang ubud dunia. Orang yang kaya hidup dalam keadaan zuhud, harta kekayaannya dia gunakan untuk akhiratnya. Tapi kalau orang kaya lebih ubud dunia, harta dan kekayaannya lebih digunakan untuk apa? Dikumpulkan untuk kesenangan, untuk bermegah-megahan. Dia akan merasa kurang. Inilah yang dikatakan miskin jiwa. Inilah orang-orang yang kufur. Sedangkan orang yang miskin, yang zuhud adalah orang yang miskin, yang cukup dengan apa yang dia miliki. Rasulullah hari ini dapat kurma satu, makan kurma satu, cukup bagi seorang Rasulullah. Kalau saudara makan 3 kali cukup nggak? Kalau cukup, alhamdulillah. Nah, maka seberapapun rezeki yang kita terima, kalau kita merasa cukup, insya Allah hati kita akan kaya. Itulah namanya zuhud. Tapi ada juga orang miskin yang ubud, dapat rezeki banyak dikit, kepengennya apa? Foya-foya, boro-boro mikirin akhirat. Oh, orang saya buat makan aja kurang kok, buat ini juga kurang, buat itu juga kurang. Dia selalu merasa kurang. Inilah miskin yang mendekati kekufuran. Kemiskinan mendekati kekufuran adalah orang miskin yang memang tujuannya dunia. Tujuannya hidupnya dunia tapi hidup miskin. Miskin mendekati kekufuran. Tapi kalau orang yang miskin tapi dia zuhud, atau orang yang kaya dalam keadaan zuhud, dia lebih condong karena apa? Pemahaman, pengetahuannya yang menjadikan dia meninggalkan keduniaan. Bukan miskin mendekati kekufuran, tapi karena diniatkan. Itu yang membedakan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, jika kalian melihat ada seseorang yang diberi sikap zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara, maka dekatilah, sebab ia telah diberi hikmah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4091. Coba hari ini, kalau seandainya saudara miskin, kira-kira saudara mengakui saudara mengakui saudara enggak? Saudara susah gitu, miskin, teman dekat saja bisa jadi jauh, saudara juga jadi jauh, keluarga jadi jauh, ya enggak? Jangan khawatir, berarti mereka emang ubud dunia. Dijauhin orang yang ubud dunia itu enggak ngaruh. Ini perintah Rasulullah loh. Jika kalian melihat ada seseorang yang diberi sikap zuhud terhadap dunia, suruh didekati. Sekarang itu kebalikannya, kalau banyak harta dideketin, giliran miskin, wah dihinakan. Maka coba kalau hari ini kita dakwah menyampaikan kayak gini, kita nggak punya apa-apa, ya seperti hari ini. Dipandang sebelah mata, ih Pak punya apa itu? Punya apa? Punya motor. Buat jalan sana kemari kan. Jadi ini kebalikannya. Bahkan anehnya sekarang apa? Ada adat istilahnya gini, walimatul nikah. Walimatul nikah pada zaman Nabi itu adalah bentuk rasa syukur yang orang menikahkan anaknya atau apa itu menyembelih kambing, menyembelih apapun itu, dan yang diundang tuh fakir miskin. Saya lagi rasa seneng, ayo kita makan bareng, pesta lah istilahnya. Itu zaman Nabi. Maka yang diwajibkan itu pertama adalah fakir miskin. Apakah datang mereka harus membawa duit atau amplop? Enggak. Itu, tapi hari ini orang mau pesta-pesta tanda syukur, walimatul nikah, yang diundang itu yang kira-kira bawa amplop tebel. Aneh kan? Giliran nggak bawa amplop di video, nih orang nggak bawa duit gitu, orang miskin. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Ada apa ini? Jadi mengemis di balik pesta. Kalau saudara mampu beri makan yang banyak, jangan, nggak usah mengharapkan orang ngasih duit. Itu sunnah dalam walimatul nikah, bukan saudara ngundang banyak agar saudara dapat lebih banyak lagi. Sunnah dari mana itu? Apalagi udah dihitung utang. Sekarang ada orang ngamplopin sekian, benar kamu harus balikin loh. Itu terjadi, jangan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ini Rasulullah menyampaikan jelas menyampaikan, jika kalian melihat ada seorang diberi sikap zuhud terhadap dunia dan sedikit bicara, maka dekatilah, sebab ia telah diberi hikmah.
Jadi bukan masalah orang yang banyak duit yang dekati, tapi justru orang yang mampu bersikap zuhud. Antara orang yang bersikap zuhud dan orang yang banyak duit itu sama-sama membawa kebahagiaan. Kenapa sih kamu bisa meninggalkan keduniaan ya? Orang itu bahagia loh. Ada kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Saya mampu, saya sebenarnya bisa beli mobil, saya bisa bangun rumah megah, tapi saya nggak bangun. Maka sahabat Nabi, para Nabi itu dikenang itu dalam hal itunya. Kalau hari ini saudara nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, memaksakan diri beli rumah, beli mobil dengan uang bank, tapi saudara bangga, aneh gitu, balikan. Makanya itulah hawa nafsu. Maka sikap zuhud inilah yang harus ditekankan. Tidak semua orang kaya itu hubud dunia, dan tidak semua orang miskin itu zuhud. Tetapi banyak orang yang miskin hubud dunia, dan ada orang kaya yang hidup dalam kezuhudan. Maka Rasulullah SAW, beliau ada seorang laki-laki datang pada beliau, terus seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan maka Allah dan seluruh manusia akan mencintaiku. Rasulullah SAW bersabda, berlakulah zuhud dalam urusan dunia, niscaya kamu akan dicintai Allah, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki orang lain, niscaya kamu akan dicintai orang-orang. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4092. Nah ini, kalau pengen dicintai oleh Allah, zuhud terhadap dunia. Kalau pengen dicintai oleh manusia, zuhud terhadap apa yang manusia miliki. Kalau ada tetangga kita, saudara kita beli kulkas, saudara ikut beli kulkas. Tangga kita beli motor, saudara ikut beli motor. Saudara tangganya beli mobil, saudara panas juga, nyicil-nyicil juga ikut beli mobil. Kira-kira dicintai oleh orang nggak? Wah, ini orang panas-panasan gitu kan. Terjadi hari ini nggak? Makanya kalau saudara kepengen dicintai oleh manusia, zuhud, saya tuh adanya seperti ini. Mau rumah kayak reot, kayak apapun, tapi tidak menunjukkan akidah kita yang reot, itu lebih baik. Jadi para nabi dan sahabat-sahabat nabi dikenang karena apa? Sifat zuhudnya. Hari ini orang pengen dikenang seperti Qarun, seperti Fir'aun. Kenapa? Banyaknya duit, wah gaya petang kan? Banyaknya harta kayak Qarun, bergaya kayak Qarun. Saudara pengen bangun bangunannya megah, terus dibangga-banggakan orang, kayak Fir'aun, saudara. Fir'aun kan bangun piramida, nyampe hari ini terkenal kan? Bangga nggak? Bangga. Yang dibanggakan oleh Nabi dan para sahabatnya apa? Sifat zuhud. Makanya Rasulullah begitu mendatangi anaknya Sayyidah Fatimah dan suaminya, begitu ke sana udah berapa 3 hari nggak makan, anaknya cucunya pada nangis. Itu kalau seandainya ada mertua datang ke menantu, terus anaknya pada kelaparan, cucunya pada kelaparan, pada ngamuk gak kira-kira di sini? Wah, kamu itu anakku dikasih makan apa? 3 hari nggak makan. Oh, kamu itu memalaskan. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tuh bangga. Saksikanlah, anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya bisa melewati keadaan ini tanpa berburuk sangka sama Allah. Kebanggaan, saksikanlah, ini keluarga saya, ahlul baitku. Mereka mampu bersikap zuhud. Nah, kalau saudara membanggakan harta kekayaan, apa bedanya saudara dengan Qarun dan Fir'aun? Tapi kalau saudara bisa bangga, bisa merasa senang karena meninggalkan keduniaan, bersikap zuhud, saudara orang beriman. Jadi kesimpulannya, kenapa kita harus bersikap zuhud, ya, kita akan bahas sedikit. Jadi perhiasan dunia adalah alat dalam iblis menyesatkan manusia. Intinya seperti itu. Ketika iblis diusir dari surga, begitupun Nabi Adam diusir dari surga karena telah lalai, yang kemudian Nabi Adam bertobat ingin kembali ke surga. Iblis mengungkapkan bahwasanya dia ingin menyesatkan manusia, sampai akhirnya Allah pun mengabulkan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim,
Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada mereka. Jadi iblis ini bersekutu dengan apa? Harta dan anak, harta dunia, perhiasan dunia. Ini diterangkan. Perintah Allah juga untuk menguji manusia. Maka iblis juga berkata, menyampaikan kepada Allah. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan rasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Di Quran surat Hijr ayat 39. Maka ternyata iblis diberi alat untuk menyesatkan manusia, itu dunia dan perhiasannya. Maka kita sebagai umat muslim harus bijak. Jangan sampai dunia dan perhiasan ini menjadi tujuan sehingga kita terkena jerat-jerat iblis. Maka kuncinya apa? Zuhud, ikhlas. Maka dalam Quran surat Saba ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Terus diterangkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ini yang tidak terjerat oleh iblis. Maka ikhlas di sini bisa diartikan zuhud. Maka kunci agar kita tidak terjerat oleh jerat-jerat iblis, kuncinya adalah zuhud. Karena iblis menggunakan perhiasan dunia ini untuk menjerat kita semua, menyesatkan kita semua, sehingga perselisihan, peperangan, konflik segala macam terjadi karena rebutan perhiasan dunia. Ya, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.